Selamat malam, Profesor Budi dan teman-teman. Terima kasih untuk kesempatannya malam ini. Saya, Yohana dan Gideon, akan mempresentasikan seorang filsuf yang bernama Jean Baudrillard dengan gagasan-gagasannya serta relevansinya terhadap teori hubungan internasional. Pertama sekali, mari kita mengenali latar belakang dari Jean Baudrillard. Lahir di Reims, sebuah kota di negara Prancis pada tanggal 20 Juni 1929. Jean Baudrillard dibesarkan oleh keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, di mana orang tuanya adalah sebagai pegawai negeri sipil biasa. Nah, oleh karena itu, Jean Baudrillard merupakan orang pertama dari keluarganya yang bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih lanjut. Untuk studi strata pertamanya, Jean Baudrillard mengambil jurusan Bahasa dan Sejarah Jerman di Universitas Sorbonne, Paris. Kemudian, dia beralih jurusan ke bidang ilmu sosial atas arahan dari Henri Lefebvre dan Roland Barthes di University de Paris, Nanterre pada tahun 1966. Nah, inilah yang mengantar Jean Baudrillard yang akhirnya dikenal sebagai seorang pakar teori kebudayaan, filsuf kontemporer, komentator politik, sosiolog, dan juga fotografer, di mana Jean Baudrillard selalu dikaitkan dengan pasca strukturalisme dan pasca modernisme. Dan Jean Baudrillard akhirnya meninggal pada tanggal 6 Maret 2007 pada usianya yang ke-78. Ini adalah salah satu kutipan Jean Baudrillard yang terkenal. The simulacrum is never that which conceals the truth. It is the truth which conceals that there is no one. The simulacrum is true. Untuk penjelasannya lebih lanjut, mari kita melanjutkan ke slide berikutnya. Berikut adalah important timelines berdasarkan karya Jean Baudrillard. Yang pertama itu pada tahun 1966 sampai 1970 melalui ketiga bukunya yang berjudul The System of Objects, The Consumer Society, dan yang ketiga For a Critique of the Political Economy of Design. Ini merupakan di mana dia menjelaskan keinginannya untuk melampaui teori Marxis konvensional dengan kritiknya mengenai nilai guna atau use value dan nilai tukar atau exchange value dengan menggabungkan strukturalisme di dalamnya. Baudrillard mengajukan prinsip nilai tanda atau sign value dan nilai simbol atau symbol value sebagai kerangka membaca realitas dewasa ini yang ditegakkan oleh konsumsi dan reproduksi. Yang kedua adalah momen penting dalam perjalanan intelektual Baudrillard melalui publikasinya yang berjudul Symbolic Exchange and Death, di mana dia menjelaskan bahwasanya masyarakat dan budaya modern telah diambil alih oleh logika nilai dari nilai penggunaan dan nilai tanda dan pertukaran barang dan produk juga makna dan pengetahuan. Selanjutnya, Jean Baudrillard semakin dikenal melalui gagasan-gagasannya tentang hiperrealitas dan kekuatan simulakra. Simulakra atau simulakrum adalah sebuah dunia yang terbangun dari rangkaian nilai, fakta, tanda, citra, dan kode.
Nah, realitas tak lagi punya referensi kecuali simulakra itu sendiri. Nah, ini diperkuat dengan beberapa publikasinya yang terkenal pada tahun 1977 sampai 1994. Yang pertama itu adalah Foucault, yang kedua seduction, yang ketiga simulacra and simulation, yang keempat fatal strategies, yang kelima Amerika, yang keenam cool memories, yang ketujuh the Gulf War did not take place, yang kedelapan the illusions of the end. Berikutnya kita masuk kepada teori konsumsi menurut Jean Baudrillard. Pada tahun 1968, Baudrillard menulis buku pertamanya yang berjudul The System Object, yang sangat dipengaruhi oleh karyanya Roland Barthes yang berjudul The Fashion System pada tahun 1967, di mana dalam buku ini Baudrillard menyatakan bahwa kejayaan era kapitalisme, mode of production kini telah digantikan oleh mode of consumption. Sistem-sistem objek yang merupakan judul buku Baudrillard adalah sebuah sistem klasifikasi yang membentuk makna dalam kehidupan masyarakat kapitalisme lanjut. Melalui objek-objek atau komoditi-komoditi itulah seseorang dalam masyarakat konsumer menemukan makna dan eksistensi dirinya. Dilanjutkan dengan karyanya pada tahun 1970 berjudul Consumer Society, Baudrillard menyatakan bahwa mekanisme sistem konsumsi pada dasarnya berangkat dari sistem nilai tanda dan nilai simbol, dan bukan karena kebutuhan dan hasrat untuk mendapat kenikmatan. Dengan pernyataan ini, Baudrillard sama sekali tidak bermaksud menampilkan pentingnya kebutuhan. Ia hanya mengatakan dan menegaskan bahwa dalam masyarakat konsumer, konsumsi sebagai sistem pemaknaan tidak lagi diatur oleh faktor kebutuhan atau hasrat mendapat kenikmatan, namun oleh seperangkat hasrat untuk mendapat kehormatan, prestise, status, dan identitas melalui sebuah mekanisme penandaan. Contoh sederhana, seseorang membeli tas berdasarkan brandnya. Misalnya ada brand Berry Benka adalah produk lokal di Indonesia, dan Louis Vuitton adalah brand di luar negeri. Nah, ini dinilai, pembeliannya dinilai bukan karena manfaatnya sebagai tas, sebagai alat penyimpanan, atau use value-nya tadi. Ataupun bukan juga hanya karena harganya yang mahal, exchange value. Melainkan karena ini menjadi simbol gaya hidup. Prestise adalah symbolic value yang mau ditampilkan, dan juga kemewahan dan status sosial kepemilikan atau yang dia usulkan sign value. Selanjutnya adalah simulasi dan simulakra. Ini melalui bukunya yang pertama, Simulation ditulis pada tahun 1983 dan Simulacra and Simulacrum pada tahun 1989. Simulasi bagi Baudrillard adalah refleksi tentang realitas, atau lebih tepatnya pada apa yang tersisa darinya setelah makna, nilai, dan sistem tanda, kode, model, atau konsumsi media. Dunia simulasi digambarkan melalui kebudayaan Barat dewasa ini, yakni dunia yang terbentuk dari hubungan berbagai tanda dan kode secara acak tanpa adanya referensi relasional yang jelas. Hubungan ini melibatkan tanda real atau fakta yang tercipta melalui proses produksi, serta tanda semu atau citra yang tercipta melalui proses reproduksi.
Dalam kebudayaan simulasi, kedua tanda tersebut saling menumpuk dan bertautan dan membentuk satu kesatuan. Kesatuan inilah yang akhirnya disebut Bodria sebagai simulakra atau simulakrum, sebuah dunia yang terbangun dari jalinan nilai, fakta, tanda, citra, dan kode. Realitas tak lagi punya referensi kecuali simulakra itu sendiri. Tetapi dan tidak dapat lagi dikenali mana yang asli, yang real, dan mana yang palsu, yang semu. Selanjutnya, Baudrillard menguraikan 4 jenis gambaran ataupun deskripsi simulasi dan simulakra. Yang pertama, refleksi realitas dasar. Apa yang disebutnya sebagai tatanan penampilan baik, melibatkan kepenuhan representasi dari objek ataupun peristiwa nyata. Yang kedua, penyimpangan realitas dasar dalam urutan penampilan yang jahat. Suatu objek atau peristiwa digambarkan secara salah ataupun disalahartikan. Yang ketiga, topeng ketiadaan realitas dasar. Dalam urutan ini disebut namanya sihir. Karena apa? Karena gambar berpura-pura mewakili objek atau peristiwa nyata, tetapi itu adalah salinan dari yang tidak asli. Yang keempat, tidak ada hubungannya dengan realitas dasar apapun. Dalam urutan simulasi murni, tidak ada hubungannya dengan realitas asli apapun. Tanda hanya berhubungan dengan tanda lain tanpa acuan material. Mereka adalah simulakra murni. Nah, hal gampang untuk menggambarkan ini adalah pada saat kita mengcopy sesuatu berulang kali. Misalnya kita memfotokopi satu lembar laporan, kalau ini kita copy, terus kopiannya kita copy lagi, kopiannya kita copy lagi, hingga akhirnya dia tidak terlihat dengan jelas. Jadi tidak terlihat dengan jelas aslinya, gitu loh. Jadi mengcopy yang sama berulang kali, yang hingga akhirnya tidak terlihat yang mana aslinya, seperti itu. Selanjutnya, kita memasuki kepada hiperrealitas dengan kutipannya seperti ini. Simulation is no longer that of a territory, a referential being, or a substance. It is the generation by models of a real without origin or reality. That's the hyperreal. Nah, simulasi tidak lagi adalah sekumpulan bit yang tampaknya merujuk ke dunia luar, tapi sebenarnya tidak. Dengan demikian, ia membentuk dunia dengan realitas independennya sendiri. Dalam kata-kata Baudrillard ini dia menyebutnya hyperrealitas. Nah, menurut Baudrillard, simulakalah yang menghasilkan hiperrealitas. Simulakra juga yang mempengaruhi munculnya hiperrealitas. Nah, dalam dunia hiperrealitas, objek-objek asli yang merupakan hasil produksi bercampuran atau bergumul menjadi satu dengan objek-objek hyperreal yang merupakan hasil reproduksi. Jadi hasil produksi dengan hasil reproduksi digabungkan, itu disebutnya hiperrealitas. Nah, realitas-realitas hiper ini seperti yang dimunculkan di online media, Facebook, Twitter, shopping mall, televisi, dan banyak hal lainnya, terlihat lebih real daripada kenyataan yang sebenarnya, di mana model ataupun
citra-citra dan kode hiperrealitas bermetamorfosa sebagai pengontrol pikiran dan tindak tanduk manusia. Di mana dikatakan di sini, citra lebih meyakinkan ketimbang fakta dan mimpi lebih ketimbang fakta. Dan mimpi lebih dipercaya ketimbang kenyataan sehari-hari. Inilah dunia hiperrealitas. Realitas lebih nyata dari yang nyata, semu dan meledak-ledak. Nah, hal ini juga dinyatakan misalnya contohnya dengan televisi maupun media massa, dengan penciptaan atau realitas buatan atau yang kita sebut tadi namanya citra, seolah menjadi real dibandingkan realitas aslinya. Nah, lebih jauh lagi, realitas buatan itu kini tidak lagi memiliki asal-usul, referensi, ataupun kedalaman makna. Contoh yang paling dekat atau sering kita lihat adalah tokoh-tokoh di film superhero, misalnya Star Wars, Spider-Man, ataupun untuk anak-anak kita perkenalkan boneka Barbie, Jurassic Park, atau bahkan Minions. Nah, semuanya ini merupakan citra-citra buatan yang adalah realitas tanpa referensi tadi, namun tampak seolah lebih dekat dan lebih nyata, bahkan ketimbang keberadaan saudara ataupun teman dekat kita sendiri. Selanjutnya, apakah dampak dari simulacra itu? Menurut Baudrillard ada 3. Yang pertama, adanya distingsi. Nah, distingsi ini merupakan jarak sosial yang diakibatkan oleh pilihan sosial. Contoh yang paling sekarang nih, pilihan para muda-mudi ataupun para pengguna sosial media, pilihannya itu menunjukkan kelompoknya. Jadi mereka ada pengguna TikTok, ada pengguna Facebook, ada pengguna Twitter, ada pengguna Instagram. Misal ada distingsi di mana seperti pengguna Twitter itu lebih smart daripada pengguna Instagram, ataupun pengguna TikTok itu lebih terkenal atau lebih keren daripada pengguna Facebook. Facebook itu old fashion. Nah, itu kan menimbulkan distingsi. Yang kedua, dapat berakhirnya kehidupan sosial. Nah, maksudnya adalah kehidupan sosial yang semakin dimakan oleh teknologi. Seperti di gambar ini nih, sangat jelas. Keluarga berkumpul tidak lagi saling bercerita atau berkomunikasi satu sama lain, tetapi mereka sibuk dan asik sendiri dengan gadget masing-masing. Nah, yang ketiga, ini sebenarnya gabungan dari yang disebut Baudrillard, sampah visual dan drugstore, tapi ini kami coba gabungkan di mana karena fokus kepada sistem pemasarannya. Ini adalah merupakan kedua ini merupakan dampak dari sistem pemasaran yang mendorong seseorang itu menjadi konsumtif. Nah, yang pertama dimaksud dengan sampah visual. Sampah visual itu adalah marketing melalui iklan pemasaran. Gitu. Nah, melalui iklan pemasaran, jadi kita lihat iklannya bagus nih, jadi kita tertarik. Nah, itu dia. Yang kedua, yang disebut dengan yang Baudrillard sebut dengan drugstore itu sebenarnya representasi dari toko obat yang dibuka toko 24 jam. So anytime bisa diakses kalau kita butuh. Jadi dia lebih concern kayak tersedianya kayak minimarket yang terbuka selama 24 jam. Jadi ini kenapa kedua hal ini bisa mendistorsi alam pikiran kita untuk mendorong jiwa konsumtif. Nah, pada saat ini hal yang paling terkenal ataupun yang paling dekat dengan kita, seseorang menjadi sangat konsumtif dengan adanya keaksesan, dengan adanya akses yang mudah dan juga tergoda oleh iklan. Contoh yang paling tepat saat ini adalah adanya aplikasi online shopping. Kenapa? Visualnya sudah ada,
dan juga aksesnya sangat mudah, bisa kapanpun kita akses, dan juga kita bisa melakukan shopping, pembelanjaan dari manapun hanya hanya melalui aplikasi tersebut dengan gadget. Nah, untuk penjelasan gagasan-gagasan Baudrillard, selanjutnya demikian untuk penjelasan gagasan-gagasan Baudrillard. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Gideon untuk relevansinya dengan hubungan internasional. Gideon, silakan dilanjutkan.